Asa Alaina Zahra dan Ahmad Hanif merupakan kandidat calon Ketua IPMA periode 2024-2025. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat hadirin sekalian dimanapun kalian berada bersama dengan saya, Vela Novika Rosidah yang akan membersamai kalian dalam Mahida Podcast bersama Asa Alaina Zahra dan Ahmad Hanif dalam Pandangan Pilkama 2024. Oke, halo semuanya. Hai. Halo ya, apa kabar? Baik dong? Baik banget dong. Gimana nih, ada kesibukan apa di rumah? Atau mungkin masih pusing mikirin pelajaran atau PR-PR gimana? Gak ada sih kayaknya. Gak ada ya? Beneran gak ada? Ini kalian kan kurikulum merdeka nih. Iya, terkait dengan Pilkama, Asa dan Ahmad Hanif tercantum dalam poster Pilkama tahun 2024. Wow, saya terkejut banget sih kalian terpilih karena kan kalian satu kelas ya, bersaing dengan kubu masing-masing ya. Terkait dengan Pilkama sendiri, boleh dong sebelum itu boleh dong ya kita cuap-cuap perkenalan dulu. Mungkin karena kan ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang kan ya. Jadi mungkin dimulai dari kandidat urut 1, boleh perkenalan? Oke, kenalin aku Asa Alaina Zahra. Biasanya dipanggil Asa. Aku dari kelas 11A dan aku sekarang jadi calon kandidat calon ketua IPMA periode 2024-2025. Sekarang aku menempati nomor urut 1. Iya, kalau mungkin terkait dengan nomor urut 1, apakah mungkin itu keinginan Asa sendiri? Sebenarnya bukan, karena saya lebih suka menjadi nomor urut 2. Kenapa suka jadi nomor urut 2 ataukah suka jadi yang kedua? Aduh, gak bisa ya. Oke, lanjut dong, kita perkenalan lagi ke kandidat nomor urut 2 nih, cowok ya, dari kelas 11A dengan Ahmad Hanif. Boleh perkenalan? Perkenalkan ya, nama saya Ahmad Hanif, biasa dipanggil Hanif. Saya berasal dari kelas 11A. Saya menepati urutan paslon nomor 2. Oke, paslon A nomor 2. Yeah. Terkait dengan nomor 2 sendiri, gimana nih perasaannya dapat nomor 2 waktu undian itu? Sebenarnya saya ya tidak merasa senang ataupun tidak merasa sedih, karena saya tidak memberikan nomor urut itu sendiri. Apapun nomor urutnya, kalau hasilnya menang, kalah ya kalah. Baik, ada sebutan tersendiri buat mungkin ada sebutan Kak Hanif atau Dede Hanif atau Mas Hanif buat Kak Hanif sendiri? Tidak ada sih. Tidak ada sih. Mungkin dari teman-teman ya, itu ngasih sebutan yang berbeda-beda gitu kan ya. Oke, dari perkenalan udah kenal semuanya kan ya teman-teman dari kelas 11A, ini juga 11A. Jadi ini dua kubu yang saling menyatu buat bertarung nanti di panggung Pilkama tahun 2024. Nah, ngomong-ngomong soal nanti pemilihan ketua IPMA-nya nih, gimana sih perasaan kalian waktu nama kalian muncul ya, kalian terpilih menjadi kandidat calon ketua IPMA tahun ini? Mungkin dimulai dari yang cowok dulu, boleh dong? Boleh. Boleh. Perasaan saya itu ya ada sedikit senang, tapi banyak juga sedihnya saya. Kenapa tuh? Kok bisa sedih gitu kan ya? Kadang kan harus harus semangat gitu kan ya, gak boleh sedih-sedih. Tapi kalau sedih, kenapa? Ya gini saja ya, to the point saja. Kalau Oke, langsung to the point. Gimana ya to the point? Langsung, gak boleh ada sembunyi-sembunyian ini ya. ya kalau sedihnya itu ada di waktu saya yang sebelumnya ini ya saya belum bisa mengatur waktu, jadi kayak apa itu namanya ya, jadi nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi me time-nya masih kurang, tapi waktu buat keluarga masih oke kan? Masih oke sih. Masih oke. Mungkin dari segi prestasi juga PR atau tugas-tugas gitu, kamu bisa bagi waktunya kan? Bisa sih. Masih bisa memaksimalkan ya kalau tugas itu ya. Cuma mungkin di sini sedihnya karena nggak ada me time.
sibuk dengan organisasi doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena jadi ketua ya mungkin harus ada yang dikorbankan gitu ya. Iya. Bener. Dan ini baru calon, belum menjadi ketua. Dan mungkin nanti kalau misal jadi ketua, waktu bahkan gak cuma waktu kan ya, tenaga, pikiran. Kalian sanggup kan? Misalnya tenaga, pikiran kalian gitu. Insya Allah sih sanggup. Insya Allah. Semangat ya, semangat ya, nggak boleh sedih. Ini Ahmad Hanif harus disemangatin. Buat teman-teman yang cewek-cewek mungkin bisa dong semangatin Ahmad Hanif kandidat calon umum nomor urut 2 ya, buat semangat terus sampai menuju ke panggung Pilkama mendatang, boleh ya. Oke, selanjutnya dari Kak Asa, gimana perasaan kali kamu terkait dengan nama kamu muncul ke permukaan ya, jadi kandidat calon ketua IPMA? Gitu, awalnya aku kaget karena aku nggak ngira kalau bakal jadi calon gitu ya, dikasih kesempatan kayak gini tuh aku antara seneng sama bingung, sedih juga. Karena senangnya itu karena bisa dapat pengalaman, bisa ngelatih mental juga, terus mungkin biar nantinya pas di perkuliahan atau di dunia kerja itu nggak kaget gitu. Bener banget. Terus yang bingungnya itu jujur aku pertama kalinya itu bingung kalau misalnya aku kepilih jadi ketua IPMA itu nanti aku bakal bawa IPMA kemana, tadinya seperti itu. Tapi untuk sekarang aku udah ada gambaran lah sedikit. Iya. Terus sedihnya itu ya sama kayak tadi, aku kurang ada Me waktu time, buat iya. diri aku sendiri gitu. Iya, tapi seneng banget dong ya, karena kalian tuh jadi nggak semua orang bisa menempati posisi kalian. Iya. Bayang dari satu sekolahan ini, siswa-siswi yang ada di sekolahan ini kalian terpilih. Bahkan kalian satu kelas loh. Iya. Kalian bisa bersaing dalam satu kelas sendiri dengan kubu-kubu kalian masing-masing, dan kalian menempati kursi Pilkama ini. Harusnya senang banget dong. Mungkin kurangnya di mid time gitu ya. Iya. Dan tentunya terkait dengan pandangan kalian, mencakup dengan pandangan ini ya, kalian tentunya harus membawa IPMA kemana dan bagaimana kedepannya. Kalian mempunyai visi dan misi gitu ya. Boleh dong kita spill masing-masing visi misi biar teman-teman semuanya tahu ini loh visi misi dari kandidat calon ketua IPMA periode mendatang. Oke, mungkin dimulai dari yang nomor urut 1. Oke, jadi langsung saja ke visi saya ya. Visi saya yaitu menjadikan IPMA Mahida sebagai induk organisasi yang aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan sumber daya siswa di MA Manahijul Huda. Lalu misi saya yang pertama yaitu membangun rasa kekeluargaan dan profesionalitas sebagai warga MA Manahijul Huda. Yang kedua, menampung seluruh aspirasi, saran, dan pendapat baik dari setiap anggota maupun seluruh siswa-siswi MA Manahijul Huda, serta menindaklanjuti aspirasi, saran, ataupun pendapat itu sesuai kebutuhan MA Manahijul Huda. Lalu yang ketiga dan yang terakhir yaitu membangun dan mengasah potensi setiap siswa-siswi dengan menjadikan IPMA sebagai sarana untuk menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang dimiliki oleh para siswa dan siswi. Oke, baik, terima kasih. Dan terkait dengan misi yang nomor 2 nih Kak, tentang aspirasi, bagaimana sih kamu ketika nanti jadi ketua IPMA ya, menampung aspirasi? Kan di sini kan nggak cuma 1 atau 2 orang gitu kan ya, semua warga MA Manahijul Huda itu mempunyai aspirasi masing-masing dan yang berbeda-beda. Nah, gimana nih cara kamu buat menanggapi tersebut? Oke, mungkin dari kan IPMA itu terdiri dari beberapa kelas Iya, yang baik. tergabung itu. Mungkin untuk saran atau pendapat untuk IPMA nantinya itu misalnya dari siswa yang tidak tergabung di IPMA itu bisa disampaikan ke yang gitu. tergabung. Terus bisa juga dari nantinya mungkin aku bakal ada kotak suara lagi. Iya. Itu nanti bisa ngasih saran, pendapatnya, aspirasinya di situ. Baik. Udah gitu gitu. dong. Terkait dengan proker baru mengenai aspirasi itu selain kotak saran apa nih? Masih belum kepikiran? Masih belum kepikiran. Iya, nanti mungkin dari teman-teman nanti waktu debat boleh dong tanya-tanya kepada kandidat
Dan selanjutnya boleh dong kita sepil gitu ya. Dari Ahmad Hanif kandidat nomor urut 2, gimana nih visi misi pandangan kalian untuk membawa IPMA ini kemana gitu? Oke, ya dari saya sendiri visi itu menjadikan IPMA yang kolaboratif, Baik. menjunjung tinggi solidaritas, serta Oke. menjadi wadah aspirasi bagi peserta didik EMA Manajer Luda. Misi saya yang pertama, IPMA sebagai wadah aspirasi, minat dan bakat peserta didik. Kedua, membangun karakter pengurus IPMA yang solid. Ketiga, Oke. menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta didik dan pengurus. Keempat, dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar organisasi DMA Manajer Luda. Itu saja. Gitu. Oke, boleh dong dijelasin dari mungkin kalau saya itu ya lebih ke visi misi yang nomor 3 terkait dengan apa namanya tadi? Harmonisasi. Hubungan kekeluargaan dengan pihak bapak ibu guru gitu kan ya. Bener? Nah, boleh dong dijelasin. Ya, saya sendiri itu memikirkan begini. Gimana? Ini ada pikiran sendiri nih dari kandidat ini terkait gimana? Kan kalau harmonis itu dari arti lainnya itu harmonis adalah hubungan yang baik antar individu. Ya, kalau kita bisa membangun keharmonisan, maka sekolah kita itu akan tentram dan nyaman. Ya, tidak ada permusuhan atau apapun itu. Untuk cara membangunnya, saya berpikir bahwa kan di sini terlibat pengurus. Baik. Yang di sana tertujuan itu disetujui untuk pengurus IPMA itu sendiri, ya, yang memiliki hubungan harmonis antar pengurus IPMA dan juga Dengan bapak ibu guru dan juga dengan peserta didik. peserta didik. Ya, misalnya itu tidak kayak mendelay gitu loh, Biar tidak gak mendelay. mendelay yang baik hubungan antar individu sendiri di dalam sekolah itu. Ya, tidak, ya gini, pengurus IPMA itu tidak sombong gitu loh, tidak sombong kalau ke warga sekolah yang lain. Oke, baik. Terima kasih, sangat-sangat memuaskan sih. Biar tidak mendelay dan tidak sombong nih ya. Yeah. Soalnya kadang mungkin pasca IPMA gitu, gini Yeah. gitu kan ya. Kalau mungkin proker baru terkait dengan aspirasi, minat bakat siswa tuh gimana sih Kak? Saya ini sebelum memikirkan untuk membuat proker baru tentang aspirasi itu sendiri, saya berpikir bisa melanjutkan proker dari ketua IPMA sebelum ini, yaitu kotak saran. Baik. Insya Allah saya akan bisa mengoptimalkan ide dari ketua IPMA sebelum ini. Iya, tentang terkait dengan kotak saran. Kalau misalnya Kak Hanif untuk melanjutkan proker IPMA berkebun gimana nih Kak? Proker IPA berkebun sendiri itu sebenarnya memiliki manfaat ya. Manfaat itu ada banyak, yaitu menambah pengalaman untuk berkebun sendiri pada anggota-anggota IPMA ya. Kedua, bisa menikmati hasil kebun itu sendiri, berkebun itu Iya, sendiri. tapi kan itu ada pro kontra dari mungkin banyaknya siswa-siswi gitu ya dari warga Mahida terkait apa sih kok berkebun gitu. Gimana sih tanggapan Kak Hanif terkait itu? Ya, kita masih bisa membiarkan saja dulu ya. Kalau kita menunjukkan proses itu, seorang tidak akan bisa langsung percaya. Kalau Iya, kita baik. menunjukkan Benar hasil, banget. pasti seorang itu bisa langsung percaya, wah, berkebun ini kayaknya optimal ya, bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu. Iya, bisa dijual ya Kak ya kan. Iya, bisa bisa terus dijual. kadang juga kalau misalnya IPMA capek kan mesti jadi anak organisasi capek itu bisa diolah gitu kan ya buat dimakan gitu ya. Selanjutnya nih terkait dengan tadi pandangan kalian gimana sih kalian membawa IPMA kemana. Tentunya kalian punya dong sebagai calon ketua dan mungkin kalian salah satu dari kalian terpilih nih jadi ketua IPMA periode 2024-2025 yang tentunya ketua seorang pemimpin itu mempunyai prinsip untuk anggotanya, untuk pengurusnya dan mungkin prinsip dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini saya pertanyaannya ya, bagaimana sih prinsip kalian ketika kalian menjadi ketua IPMA? Mungkin dari Kak Hanif terlebih dahulu. Dari dulu ke Hasan dulu. Boleh, Kak Asa boleh dong gimana terkait dengan prinsip kamu ketika kamu nanti jadi ketua IPMA? Iya.
gimana ini? Waduh, ini masih gimana ya? Masih panas. Saya belum memikirkan ya, belum terpikirkan karena mereka masih, waduh, kitanya capek ketoknya. Dan terkait visi misi itu, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian ya, bisa didengerin dan juga bisa dicermati. Nanti bakal pertanyaan apa sih yang bisa kalian bawa waktu debat nantinya, atau debat tanggal 31 Juli mendatang. 31 Agustus, maaf ya. Oke, mungkin lanjut nih dari Kak Asa terkait dengan prinsip kamu ketika jadi ketua IPMA. Prinsip. Iya, mungkin saya bakal gimana gitu ya. Atau kita skip dulu? Boleh skip dulu ya Kak ya. Oke, kalau terkait dengan lingkungan ya, mungkin banyak pro kontranya. Namun seberapa besar sih dukungan dari orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian sayangi ketika tahu nama kalian jadi muncul ke permukaan jadi kandidat calon ketua IPMA periode mendatang? Mungkin dari kedua orang tua, teman-teman, sahabat, atau mungkin pacarnya sendiri nih. Boleh dong ya kita denger dukungan seberapa penting, seberapa besar gitu ya dukungan dari orang-orang terdekat. Mungkin dari Kak Hanif terlebih dahulu. Dukungan yang pertama dari orang tua. Orang tua itu ya tidak mendukung, ya tidak menganu itu. Tidak menolak gitu ya, tidak mengekang. Iya, tidak mengekang dan tidak mengekang dan tidak mendukung. Jadi dia itu netral lah ya. Ya kalau kamu jadi ya nggak apa-apa, nggak jadi ya juga nggak apa-apa. Kalau seharusnya sih nggak jadi aja gitu. Kamu kurang waktu untuk di rumah, kamu pergi ke sekolah terus. Ada benernya sih. Terus lanjut. Kalau dari teman-teman sih mendukung ya. Mendukung itu alasannya pasti sama. Pasti gini doang alasannya. Itu, Hanif, kamu jadi ketua IPMA saja go. Nanti Osima adain lomba Mobile Legend gitu. Itu sudah pasti ku dengar setiap waktu pada saat saya dicalonkan menjadi ketua IPMA gitu. Waduh, jadi teman-teman semuanya tuh aspirasinya sama semua ya, hampir sama ya, semua. Hampir sama semua. Terkait dengan Osima nanti harus ada Mobile Legend. Tuh, pikirannya begitu saja. Kalau yang lainnya, mana? Itu saja sih ya yang mendukung saya. Yang lain juga saya nggak tahu seberapa besar dukungannya terhadap saya. Oke, baik ya. Mungkin itu, tapi teman-teman sangat mendukung penuh karena mungkin mereka menganggap kamu bisa membawa IPMA menjadi lebih baik. Amin dong. Amin. Selanjutnya nih, Asa Lina Zahra, gimana sih pandangan kamu terkait dengan dukungan kedua orang tua, teman-teman, atau orang-orang terdekat kamu? Kalau sebenarnya dukungan mereka tuh hampir mirip-mirip ya. Sebenarnya mereka tuh sangat mendukung aku untuk jadi ketua, tapi di sisi lain mereka juga mikir aku kan cewek, jadi takut nggak kuat kah gitu. Tapi emang cewek itu emang sering digituin. Terus kan kalau dilihat dari ketua-ketua yang dulu tuh sering di sekolahan terus sampai malam gitu tuh, orang tua aku tuh khawatir gitu, soalnya aku juga kalau terlalu malam nggak boleh. Iya, gitu. Emang orang tua tuh selalu khawatir sih. Mungkin juga ketua-ketua sebelumnya itu dikhawatirin orang tua, tapi karena amanah, tanggung jawab gitu kan ya. Jadi emang jadi ketua tuh tanggung jawabnya besar banget. Iya. Tapi kalau teman-teman kamu sendiri gimana? Teman-teman aku sebenarnya kayak mendukung dia, mereka itu nganggep kalau aku tuh sanggup. Tapi ya di sisi lain juga mereka mikirnya sama. Iya, karena kamu cewek ya. Emang cewek itu takutnya gini, takutnya gitu kan, karena dari tahun-tahun sebelumnya bahkan sampai awal terbentuknya IPMA itu belum ada sih pemimpin cewek. Dan mungkin kalau kamu terpilih itu rekor banget sih. Jadi pemimpin atau ketua IPMA cewek pertama kali di Mahida. Iya. Wow banget beneran. Ini mungkin karena apa ya, cewek itu kadang juga modian gitu ya. Modnya mod swing. Iya, bener banget. Oke, mungkin itu.
Selanjutnya, kalau kalian jadi ketua IPMA, apa sih yang akan kalian lakukan? Atau mungkin pertama kali hal apa yang akan kalian lakukan setelah terpilih dan tertulis kamu jadi ketua IPMA? Mungkin dari Hanif atau mungkin Asa? Mau menjawab dulu? Asa dulu saja. Asa dulu, boleh dong. Gimana? Hal apa nih? Hal yang aku lakuin pertama kali, mungkin aku semangatin diri aku sendiri. Baik. Karena aku bakal ngomong kayak aku bisa gitu. Iya. Karena menurut aku tanggung jawab untuk menjadi ketua itu sangat-sangat sulit, dan aku juga Bener banget. aku nggak yakin kalau aku sanggup. Iya, tapi Gitu. itu termasuk rekor banget sih ya. Harus bisa gak sih? Iya, harus bisa-bisain. bisa. Kalau misalnya kadang kan diri sendiri nggak yakin, tapi teman-teman kamu bisa itu jadi dorongan tersendiri. Iya, terus juga aku bisa ngomong ke diri aku sendiri kalau aku bisa, karena kan setiap kata yang kita ucapin juga manifestasi. Iya, baik, benar-benar. Itu terus selanjutnya mungkin aku bakal bakal ngapain? Mungkin mau sujud syukur aku Kak. Mau sujud syukur, mau neraktir teman-teman aku. oh enggak, itu enggak. Gimana? Mungkin bagi hal pertama terkait dengan IPMA, kamu bakal ngapain setelah kamu terpilih bagi organisasi ini? Kan itu buat diri kamu sendiri. Kamu bakal nyemangatin, kamu bakal cari dukungan mungkin dari orang tua kamu gitu ya. Kalau untuk IPMA sendiri gimana nih? Ya, aku bakal lebih mengenal lebih dalam, benar banget. Sekarang ketua kan emang gak semua orang bisa, Iya. ya kan, harus mengenal terlebih dahulu, karena kalau jadi pengurus mah ya bisa, tapi kalau ketua harus punya prinsip-prinsip sendiri gitu ya, cari prinsip, mengenal pengurus-pengurusnya gitu kan ya. Kalau aku mungkin mungkin cari relasi dari pengurus-pengurus IPMA yang dulu. Iya. Terus juga pengurus-pengurus IPA yang sekarang, karena aku juga belum akrab sama semua pengurus IPMA. Iya. Gitu. Bener, soalnya baru semua kan ya. Iya, baru semua. Iya, baru karena semua. periode ini. Iya, hampir semuanya baru. Dan kamu ada dong tapi yang dikenalin, Ada. tapi mungkin semuanya kok ada ini sama siapa ya, mesti kadang lupa ya. Oke, lanjut dari Kak Hanif sendiri. Gimana nih Kak terkait dengan tadi? Kalau kamu jadi ketua, hal pertama apa yang bakal kamu lakuin? Pertama-tama ya Pertama-tama, oke. saya akan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Kemudian saya berkata pada diri ini sendiri, ya kowe iso. Apa wae sing mbok lakoni nek kowe berusaha iku ya iso. Baik. Ya. Bener banget. Apapun yang akan kamu lakuin, kalau kamu bisa, pasti bisa. Karena teman-teman kamu tuh ngerasa pasti kalau kamu dipilih, berarti kan kamu sanggup gitu kan ya? Iya. Benar. Kalau itu untuk diri kamu sendiri, kamu bakal kayak gitu. Gimana kalau kamu jadi untuk teman-teman kamu, untuk pengurus IPMA sendiri, untuk organisasi IPMA? Untuk organisasi IPMA ya pertama-tama yang akan kulakukan untuk organisasi IPMA itu sendiri, ya paling menerapkan peraturan-peraturan kecil saat rapat. Ya kecil doang sih, paling nggak boleh main handphone saat rapat, tidak boleh berisik, serius lah Jarmono ya. Iya, dengerin yang di depan gitu ya. Ya, yang di depan sudah ngomong keras-keras, yang belakang ngobrol sendiri. Iya, kadang itu jadi ada forum di dalam forum gitu kan. Iya. Seringnya kayak gitu, dan untuk menangani itu sendiri, untuk melakukan hal itu, meminimalisir gak adanya forum dalam forum, gimana nih Kak? Ya, saya akan kerasi lah ya. Baik. Mana itu biar mereka jera, dan insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Oke, ya. Kalau gitu gak akan mengulanginya lagi. Dan terkait dengan HP, katanya kan kadang ada kelunting, gini-gini langsung buka, padahal itu waktu rapat. Gimana? Ya menasihatinya sedikit-sedikit lah. Begini, insya Allah begini ya. Iya, jadi begini.
Oke, mungkin itu ya, ada dua perbedaan sih ya terkait dengan yang satunya ini mencari relasi, gimana sih mengenal gitu ya, mengenal pengurus. Kalau yang satunya itu terkait dengan rapat. Emang kalau rapat itu kadang sering banget ya, ada yang menyepelekan, kadang ada yang lupa juga kalau dia tuh berada dalam suatu forum rapat gitu, rapat IPMA, rapat organisasi yang mana mungkin itu eh, me- men- memandang pandangan terkait dengan pandangan IPMA gimana sih ke depannya melanjutkan proker-prokernya gitu juga kan ya. Ya. Oke, selanjutnya nih, tadi kan ada masih satu pertanyaan yang belum kalian jawab terkait dengan prinsip kalian kalau kalian jadi ketua IPMA. Udah ada yang terpikirkan atau masih belum? Kita enjoy lainnya dulu. Gimana prinsip kalian kalau jadi ketua IPMA periode 2024-2025? Kalian bakal merapin, aku bakal tegasin deh kak, aku prinsip harus tegas sama mereka, nggak, pokoknya kalau rapat ya rapat, kalau misalnya izin ya harus sekali dua kali, nggak harus berulang-ulang kali gitu kan. Mungkin itu atau mungkin lainnya. Kalau aku jadi ketua IPMA aku bakal gini deh kak, bakal lakuin semua proker aku yang udah aku susun itu harus kelaksana semua atau gimana, atau mungkin nantinya setelah usai periode bakal ada jalan-jalan atau gimana. Mungkin dari Kak Hana dulu atau Kak Asa dulu deh. Satu dulu. Oke. Yang tadi udah kesebut juga ya. Apa? Aku bakal mendisiplinkan anggota, karena kalau aku lihat dari periode kemarin itu anggota yang berangkat untuk rapat itu kadang molor, Iya, tidak iya, tepat banget. waktu, terus juga ada yang menyepelekan gitu. Jadi ya aku pengen anggota aku tuh semuanya disiplin dan serius lah dalam organisasi gitu. Sudah. Jadi prinsip kamu terkait dengan Harus untuk disiplin. ini disiplin ya, Iya. disiplin waktu, disiplin dengan kegiatan, terus juga disiplin pokoknya disiplin ya. Oke, baik. Kalau Kak Hanif sendiri, prinsipnya apa nih buat IPMA mendatang dan ketika kamu jadi terpilih jadi ketua IPMA? Secara garis besarnya itu hampir sama dengan Asa, tapi saya punya metode yang insya Allah itu ampuh Oke, atau tidak ya. ampuh banget. Saya doain amin ya. Teman-teman jangan lupa doain ya. Amin. Semoga metode ini sangat ampuh. Gimana tuh Kak? Biasanya para junior itu biasanya menyepelekan para senior ya. Para senior ini mau kulatih untuk jadi lebih tegas, lebih keras, dan lebih bertanggung jawab. Kelap. Itu saja. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Sebenarnya ya apapun yang dilakukan senior pasti itu kan dicontoh oleh juniornya. Apabila seniornya itu ya disiplin, terus tegas lah, aktif, pasti itu ditiru oleh para juniornya. Kalau misalnya juniornya ada yang benar-benar menyepele banget itu Kak, Kita seriusin. kita seriusin. Oke. Oke ya, oke, ini pertanyaan terakhir dan mungkin bagi teman-teman juga penasaran ya, karena mereka udah nyebutin ini itu padahal dari pandangan masing-masing mereka ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini terkait dengan strategi kamu membawa IPMA ini, kan mestinya untuk menjadi lebih baik. Nah, lebih baik yang kayak gimana nih? Lebih baik yang ngalor atau lebih baik yang ngidul gitu kan ya. Oke, mungkin strategi apa sih yang kamu lakukan, yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, yang kamu harus lakukan untuk IPMA ke depannya ketika kamu jadi ketua IPMA? Dari Asa atau mungkin dua-duanya bareng? Gimana? Oke, dari Kak Asa boleh. Strateginya mungkin nanti proker ini mau gini atau nanti waktu rapat bakal ke rumah pengurus atau ke jalan-jalan kemana biar gak boring terus di ruang rapat itu aja atau gimana gitu. Kalau aku Apa ya, mungkin terkait dengan visi misi kamu dan strategi itu harus aku lakuin sesuai dengan visi misi aku. Kalau aku pengen
siswa-siswi yang ada di Mahida itu bisa multitasking. Multitasking gimana? Maksudnya misalnya bisa public speaking, bisa punya skill mungkin dalam mengatur keuangan, dalam kesekretariatan, itu nanti bisa dilatih saat di IPMA. Bisa juga kalau public speaking itu mungkin bisa diundang dari siswa dari luar IPMA itu bisa diundang untuk menjadi MC atau moderator seperti itu. Terus saya juga berharap kalau nantinya anak-anak dari MA sini itu bisa menjadi orang yang dikenal orang banyak. Baik, Jadi oke. orang yang berbakat lah, ya khususnya dalam public speaking. Ya benar-benar kayak kalau nanti setelah kayak masa waktu masuknya tuh waktu organisasi kan ya ada tuh forum-forum, maksudnya ada forum berpendapat. Masa organisasi pas lulus organisasi tapi nggak bisa apa-apa gitu kan ya, lebih kayak gitu. Oke baik, mungkin Hanif sendiri Bisa diulang pertanyaannya. terkait dengan strategi apa nih yang mungkin berkaitan dengan visi misi kamu mengenai kalau kamu jadi ketua IPMA bakal apa yang kamu lakuin? Ini mikirnya, aduh, mikir kemebul. Jadi strategi saya itu seperti yang sama-sama sebelumnya. Kita harus bisa mengoptimalkan potensi-potensi siswa-siswi Manahijul Huda agar potensi itu dapat terlihat. Baik, kalau misalnya kan ini semua warga MA Manahijul Huda itu banyak banget, gak hanya 1, 2 atau cuma beberapa. Dan mungkin potensinya berbeda-beda. Gimana terkait dengan potensi tersebut? Apa yang kamu lakukan? Ya, saya menyaring lah. Ini potensi ini yang masih bisa dipakai itu apa gitu. Ya, kayak begitu lapangnya dia memiliki bakat dalam main Mobile Legends lah biasanya Ya, paling main banyak Mobile itu. Legends ya. Paling banyak itu yang orang-orang yang akademiknya sama non akademiknya itu rada males gitu loh. Iya, bener Ya banget itu sih. biasanya main Mobile Legends-nya itu jago. Kita bisa mengoptimalkan potensi itu insya Allah. Insya Allah, boleh ya didengar baik-baik ya tadi insya Allah. Jika Allah menghendaki mungkin Mobile Legends ada nih di OSIMA tahun depan. Insya Allah. Tahun ini ya. Insya Allah. Oke, terkait dengan mobil non akademik mungkin itu ya. Kalau mungkin bagi pengurus IPMA, Iya. kan skillnya juga beda-beda. Ada yang public speaking, pada yang public speakingnya bagus, ada juga yang mungkin standar atau yang mungkin belum bisa public speaking. Padahal kan dia berorganisasi, tapi takut berpendapat. Gimana nih cara menanggapinya? Ya itu kita harus bisa memanfaatkan waktu. Keliru. Gimana kelirunya? Oke, baik diulangi lagi. Boleh dong, boleh banget. Pemane nih? Kayaknya dia nih kurang aktif gitu. Kita suruh aktif. Pemanya, si A, kamu punya pendapat apa nih untuk ini gitu. Gitu. Oke. Jadi mungkin kamu bakal semua orang meratakan harus bisa berpendapat gitu ya. Bener kan ya? Terkait dengan itu juga kadang ada yang malu-malu, nggak bisa Kak, aku nggak bisa berpendapat. Gimana tuh? Kan mestinya ada aja ya orang itu malu. Padahal tapi dia tuh bisa misalnya disuruh organisasi bekerja bertugas dalam organisasi ini tuh bisa banget, tapi cuma untuk public speakingnya itu dia kadang gimana. Kita suruh saja dia untuk all out suaranya ya, Oke. keluarin semua ya biar dia tahu lah bahwa public speaking itu tidak semenyeramkan yang dia kira. Oke, baik. Jawabannya sangat memuaskan dan saya harap tadi jawaban-jawaban itu bisa kalian maksimalkan ketika kalian jadi ketua IPMA periode 2024-2025 karena ini bakal didengar sama warga Mahida dan juga mungkin bersama dengan teman-teman lainnya di luar Mahida. Wow.
Ya benar, terkait dengan pandangan kalian saya kira cukup bagus banget dan cukup optimal dalam menjawab ya. Benar-benar gak expect jawabannya sangat-sangat memuaskan mungkin. Ada yang mau ditambahan Kak Hanif? Tidak ada. Tidak ada Kak Asa? Nggak ada. Gak ada ya, gak ada tambahan. Mungkin cukup sekian podcast kali ini terkait dengan pandangan mereka terkait Pilkama 2024. Dan pemimpin adalah suatu hal yang mungkin sebagian orang mikirnya berat, tapi harus bisa ya Kak ya? Harus bisa yakinin diri sendiri. yakinin. Oke. Oke, baik, itu tadi merupakan pandangan-pandangan mereka terkait dengan Pilkama dan juga gimana sih jadi sosok pemimpin itu bersama dengan Ahmad Hanif dan juga dengan Asa Alaina Zahra di podcast kali ini dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa, dengan jawaban yang memukau untuk hadirin semuanya yang menonton podcast ini bersama dengan saya Vela Novika Rosida dengan kandidat nomor urut 1 Asa Alaina Zahra dan kandidat nomor urut 2 Ahmad Hanif. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Pilkama 2024 mendatang. Bye bye.